Mas Agus siapin dari sekarang nabung ya, nabung dari sekarang ya, udah ada pinjam taruh babak. Iya. Bahwa Allah akan satukan keduanya dari jenis yang berbeda, dari kepribadian yang berbeda, dan dari latar belakang yang berbeda. Kan bingung nggak Pak Sadus? Bingung. Kita makan aja kadang-kadang bingung. Kita nggak tahu Pak, ngundang teman makan, kita nggak tahu nih temennya nanti sukanya apa. Kadang-kadang kita satu meja aja kan berbeda Pak seleranya, betul nggak? Demikian dalam rumah tangga, maka tidak boleh seorang suami memaksakan istrinya harus sama istrinya, sama suaminya, dan seorang istri nggak boleh memaksa suami harus sama dengan dia. Nggak boleh, biar itu berjalan alami. Maka dimudahkan oleh Allah dalam Quran ya, dalam surat Al-Baqarah nanti, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, kalian hai para istri adalah pakaian buat suaminya. Wa antum, hai kalian para laki-laki, para suami, libasul lahunna, kamu adalah pakaian bagi istri. Fungsi pakaian apa Pak? Fungsi pakaian yang pertama menutup aurat. Jadi keburukan apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya jangan sampai terlihat oleh orang lain. Dan suami harus tegas sebagai imam, Mas Imam sebagai imam harus tegas. Jangan sampai auratnya terlihat orang lain. Ini kadang-kadang ada Pak, bapak-bapak ini biasanya ketika ngumpul dengan teman di pos rot, sama istri gua, sama, ibu sama semua. Emang istrinya cuma satu, kan lain-lain. Jelas Pak, Mas Imam. Jadi apapun yang jadi nanti keburukan dalam rumah tangga, masing-masing saling menutupi. Itu fungsi pakaian. Allah indah banget Pak, Bu, ngasih apanya, ngasih jalan buat kita. Ya kalau ternyata memang kita berbeda pendirian, berbeda latar belakang, berbeda kepribadian, masih bisa kok dicari solusinya. Gimana? Anggap aja kata Quran, istri pakaian kita, suami pakaian istri. Maka jangan sampai masing-masing keburukan auratnya diperlihatkan kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kalau perlu kepada orang tuanya juga jangan dikasih tahu. Jelas Mas Imam? Jadi Mas Imam, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Setiap manusia itu pasti masalah. Orang kita baru lahir aja nangis. Ada masalah. Masalahnya apa? Kita ditusuk oleh setan Pak pada saat kita lahir. Itu masalah pertama kita di dunia. Apalagi nanti kita masuk rumah tangga, Mas Imam, masalahnya banyak. Maka jangan sampai orang lain tahu. Kalau perlu orang tua juga jangan kasih tahu. Kapan lagi kita bagian orang tua? Ya, Pak Ustadz Mulyadi dan Ibu udah mendidik Mas Agus, mengawal Mas Agus, membimbing, membina Mas Imam, tadi salah lagi. Masa giliran udah nikah ada masalah sedikit orang tua disusahin, kapan membagian orang tua? Bu, saya punya saudara di Jeddah, nggak sombong saya punya saudara di Jeddah, percaya nggak? Percayalah, kan saudara kita kan sama muslim. Ya udah, anggap aja yang Jeddah saudara kita. Di Jeddah Pak ada sepasang suami istri. Nih Mas Imam, lama-lama saya begini. Di Jeddah ada, ya Allah deketin saya, nggak ada, mau gantiin. Di Jeddah, saya ngomong sama Mas Imam ya Bu ya, jadi nggak usah pakai yang bikin nih. Yang lainnya nggak dengar Mas. Di Jeddah ada seorang suami istri Bu, baru nikah belum punya anak. Ini suaminya temperamental, marah mulu. Ya masalah sedikit marah,
Itu yang namanya UFO, bukan fiktif lagi, emang udah ada di dunia ini tuh. Tahu UFO nggak? Piring terbang, pecah. Jadi UFO itu bukan karangan, emang ada kok di rumah tangga, ada piring terbang. Marah sedikit piring terbang, marah sedikit piringnya terbang, begitu. Ini kejadian di Jeddah, ceritanya di sono, kejadiannya di sini. Ya, piring terbang. Ada bu, suaminya yang sering marah. Ada. Nggak ada. Ada, catat, kasih tahu PRT. Ini suami sering marah, tapi istrinya selalu ikhlas menerima kemarahan suami. Tidak pernah sedikit pun orang tuanya itu tahu bahwa suaminya sering menganiaya dirinya. Nggak pernah tahu sama sekali. Nggak tahu. Ini perasaan istri sampai kepada orang tua, hubungan batin yang membuat kedua orang tuanya kangen bu, pengen ketemu anaknya. Nih berangkat orang tuanya perempuan ke rumahnya di Jeddah. Ketika sampai di depan pintu, diketok pintu, ditanya siapa, disebut namanya, maka dibukakan pintu. Kan kalau kita enak pak, habis berantem orang tua datang, udah ceritain lah. Ini lakinya di belakangnya udah bingung. Wah jangan-jangan nih habis sudah rumah tangganya, udah cerai dah. Tetapi apa bu yang dilakukan oleh seorang istri di hadapan orang tuanya? Dia menangis di hadapan kedua orang tuanya. Orang tuanya nanya, nak kenapa nangis, apa engkau ada masalah? Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Saya menangis karena merasa gembira. Ternyata Allah kirim ayah dan ibu datang ke rumah mengobati kerinduan saya. Suaminya yang di belakang yang tadi deg-degan pak, biar senangnya minta ampun. Tuh cari pak istri yang kayak begitu. Cari istri kayak begitu, kalau susah udah ganti. Cari yang lain. Ibu udah marah lagi. Ibu cari suami yang begitu ya, yang sering lemparin diri. Pak, senang pak suaminya pak, ternyata istrinya nggak menceritakan keburukan yang terjadi di rumah tangganya. Akhirnya diam-diam nih suami pergi dari pintu belakang, pergi ke pasar, ya pergi ke toko, beli emas seharga 8.000 real. 1 real itu 4.000, berarti 32 juta. Pulang ke rumah. Sampai di rumah, ketika bapak ibunya sudah pulang, tuh emas yang seharga 32 juta diserahkan kepada istrinya. Dicium kening istrinya, memohon maaf kepada istrinya. Betapa gembira istrinya karena suaminya sudah berubah. Jadi bapak begitu harusnya. Kalau ada istri begitu pak, nolong kehidupan bapak, kasih 32 juta istri, insya Allah tenang. Saya nggak bohong pak, kalau bohong saya dosa, bener, kasih aja 32 juta. Ada yang marah-marah istri, ngapain kasih 32 juta lagi? Nggak ada. Ya Mas Agus siapin dari sekarang nabung ya, nabung dari sekarang ya. Ntar kalau dapat ini istri kayak gitu, kasih ya, siap. Udah ada, pinjam taruh bapak ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai aurat rumah tangga kita diketahui orang lain, apalagi orang tua ya. Jangan susahin orang tua kita. Yang manis-manis saya bawa, rambutan, kecapi, itu jangan masalah kita bawa ke rumah ya, kasihan ayah.